Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setiap podcast HMSI semua. Balik lagi nih di podcast Malam Minggu HMSI. Akhirnya nih kita bisa ngadain podcast lagi setelah sekian lama, yaitu sekitar dari bulan Desember tahun 2020 kemarin kita terakhir bikin podcast bareng kakak-kakak di sistem informasi, dan sekarang udah masuk bulan Juli di 2021 nih. Kita balik lagi bikin podcast buat menemani kalian semua. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap baik-baik aja ya. Amin. Amin. Karena kita juga baru kali ini nih bisa ngadain podcast setelah sekian lama. Kita ini bisa dibaratkan kayak new season gitu lah sih ya. Soalnya kan yang baru 6 bulan kemarin nih kita terakhir. Itu pas kemarin kita staff magang, terus sekarang kita sudah diangkat jadi staff gitu ya. Di podcast kali ini mungkin kita bakal banyak nih ngobrol-ngobrol dan ngebahas soal HMSI yang baru. Tapi sebelum itu kita mau kenalin dulu nih ke teman-teman podcast HMSI, karena kan sudah lama kita nggak megang podcast, jadi mungkin teman-teman sudah lupa gitu. Jadi perkenalkan, nama saya Dwiki Ahmad Faizal, staf media informasi HMSI Query dari Sistem Informasi 2019. Ya, kalau aku Arsi Jalpenunis Putra, biasa dipanggil Arsi, staf dari media informasi juga di HMSI ITK di kepengurusan HMSI Query yang sekarang ini, dan juga sebagai mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2019. Nah, tadi tuh sudah disebutin juga tuh kan kalau kita bakal ngobrol-ngobrol soal HMSI, karena sebagaimana yang kita tahu juga kalau HMSI ini kan baru aja menggantikan kepengurusannya, yaitu kepengurusan HMSI Query tadi. Tapi nggak afdol dong pasti kalau misalnya cuman kita berdua yang ngobrolin. Jadi spesial di podcast kali ini kita langsung undang Kahimanya aja nih, Kahima HMSI Query, yaitu Kak Diki Cahyanto. Nah, kapan lagi kan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng gitu ya sama Kahima HMSI. Mungkin juga nanti kita bakal ngebahas soal sharing-sharing juga tentang gimana sih perjalanan awalnya Kak Diki dulu kok tertarik gitu ya menjadi Kahima HMSI, dari awal pencalonannya terus pas diangkatnya itu gimana. Bisa juga kan, mungkin bisa sekalian nambah pengetahuan buat teman-teman pendengar semua. Siapa tahu nanti ada ilmu yang bisa diambil dari sharing-sharingnya kita sama Kak Diki tentang persiapan awal Kak Diki ini buat ngejabat atau mencalonkan diri jadi Kahima. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung sambut aja Kahima HMSI Query. Ini ya Kak Diki. Ya, halo, hai. Halo Kak Diki. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik-baik aja nih. Nah nih Kak, ini kan lagi COVID nih kan. Di rumah aman gak Kak? Atau sudah ada pernah kena gitu mungkin? Atau masih alhamdulillah sehat-sehat aja? Kalau untuk aku sekeluarga sih, alhamdulillah masih dikasih rezeki kesehatan gitu. Jadi untuk sejauh ini belum ada yang kena. Kangen gak sih Kak? Kangen kuliah offline gak sih Kak? Soalnya kan sudah lama. Parah banget sih. Ya Kan apalagi 19-nya baru satu semester ya, kalian yang ngerasain kampus ya. Kemarin tuh baru satu semester lebih 2 bulan sih ya kalau salah sih ya. Lebih Oh ya. Langsung semua kan yang kayak kita habit ngumpul di kantin atau ngumpul di apa tuh yang di ruang tengah, lesehan di sana. Aula. Di aula. Lama sudah. Gak terasa sudah hampir 1,5 tahun. 1 tahun setengah bahkan ya. 2 tahun. 2 tahun nggak sih? 2 tahun ya malah. Gila. Satu tahun. Ya, masuk tahun kedua berarti ya. Oh, tapi coronanya baru 1 tahun. Iya, coronanya baru setahun. Nah, ya kabarnya Kak Diki kan baik tadi gitu ya. Tapi kita kan dalam acara kali ini kita nih mau bahas-bahas tentang pengalaman kakak terus HMSI. Tapi bisa nggak kakak kenalin dulu, mungkin siapa tahu dari teman-teman HMSI 2000 kan yang baru mungkin nanti 2020, 2021 mungkin ada yang belum kenal, mungkin kakak bisa perkenalkan diri dulu Kak. Oh iya, oke. Jadi kenalin, aku Diki Cahyanto selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi yang kepengurusan sekarang yaitu Query. Aktif menjabat dari awal tahun ini. Aku by the way aku dari angkatan 2018. Dari 2018 kayak. Jadi untuk teman-teman adik-adik angkatan 20, angkatan 21 mungkin yang akan baru masuk nanti. Jadi ini dia kakak Kahima Kak Diki dari SI 2018. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, kalau saya boleh tahu Kak Diki nih kesibukannya apa nih Kak sekarang nih Kak? Terus juga Kak Diki ini kan sekarang udah semester 6 dan juga mungkin baru sekitar 6 jabat, pasti banyak dong kerjaannya. Oh iya.
Kalau untuk kesibukan sekarang sih sebenarnya sih nggak banyak ya. Kalau misalnya setelah dari semester kemarin aku udah ada KKN dan tugas-tugas tuh alhamdulillah udah aku kerjain juga. Terus sekarang tuh masih fokus di KP. Mungkin sama kayak teman-teman 18 yang lainnya. Sekarang kita kebanyakan fokusnya sibuk di KP. Terus untuk kepengurusan sejauh ini tuh dibilang sibuk tuh kalau karena online ini sih udah agak mendingan ya sibuknya nggak sehektik yang dulu soalnya karena kegiatannya online jadi banyak banget nih kegiatan-kegiatan tuh yang bisa double job gitu. Kalau dulu kan kayak misalnya ada sidang mahakam yang kemarin, ada rapat, itu tuh bener-bener yang fisik kita tuh harus ada di sana dan kita harus fokus di situ doang gitu. Cuman sekarang karena banyak yang online, hampir semuanya online jadi bisa sidang mahakam sambil ngerjain tugas gitu-gitu sih. Jadi so far kepengurusan sih enaknya itu, cuman nggak enak-enaknya tuh ada interaksinya tuh jadi lebih kurang dan jadi lebih susah sih mahamin teman dan suasana rapat tuh jadi kurang kerasa asiknya sih kalau menurut aku. Iya memang sih, kalau saya juga ngerasa kayak kita nih kayak kurang juga gitu Kak, ke mungkin teman-teman kita juga kan, mungkin saya kata pas kita tuh interaksinya mungkin kurang gitu lah selama kita online juga kan. Iya, kerasa banget sih, kerasa kan? banget sih. Kalian pernah ngerasain jadi staf magang juga kan ya? Udah Kak, ngerasain juga kemarin. Ya kan beda banget kan suasana Iya. rapat waktu online sama waktu offline tuh jauh banget. Iya, Iya, sempat jauh banget sih. Oke Kak, jadi mungkin untuk permulaan nih ya, kita bisa sharing-sharing aja kali. Kak Diki ini selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi yang baru menjabat Ya, dari benar. bulan Februari kemarin. Kalau boleh tahu, Kak Diki ini dulu tuh sempat menjabat kan, berarti kalau misalnya dari sebelum jadi Kahima harusnya dari staf magang atau ke staf dulu kan. Kalau boleh tahu dulu Kak Diki tuh sempat menjabat di bagian apa Kak? Kalau misalnya pas staf magang atau pas di stafnya juga. Sama juga apa Kak Diki sempat ikuti organisasi lain gitu selain di HMSI pas magang dulu tuh. Gimana Kak? Oh, kalau ini info ini aku tipikal orang yang setia banget nih. Wih, Jadi aku organisasi cuman di HMSI doang dari HMSI dulu. doang. Iya, kalau sekarang nambah yang GNB itu sih. Ya, nah, cuman dari awal banget aku cuma masuk di HMSI, terus staf magang aku di Hublu, lanjut jadi staf kepengurusan baru karena aku orangnya memang setia, jadi aku lanjut lagi di daftar di Hublu. Kalau misalnya kan sekarang Kak Diki ini udah jadi Kahima nih, udah menjabat jadi Kahima. Itu gimana sih Kak ceritanya kok bisa Kak Diki yang mungkin kenapa Kak Diki kepikiran buat mencalonkan diri jadi Kahima gitu kan? Bisa aja Kak Diki jadi kepala departemen karena Kak Diki bilang tadi Kak Diki itu setia gitu di Hublu. Karena staf magang di Hublu, terus jadi stafnya juga di Hublu gitu kan. Kenapa nggak milih jadi kepala departemen di Hublu juga? Kenapa mencalonkan diri jadi Kahima? Nah, awalnya aku memang ini sih, awalnya memang pengennya cukup di Hublu aja gitu, entah jadi staf ahli atau jadi kadep, itu kan tergantung Kahima terpilih nanti. Cuma dari teman-temanku banyak banget sih yang support kayak Dik naik dong. Dari angkatan atas dan angkatan bawah aku kurang ini sih kemarin, kurang dengar gitu sarannya. Cuman kalau angkatanku dan angkatan atas tuh banyak banget nih yang support aku. Terus aku dari teman-teman nanya juga kan ke teman-teman Hublu tuh juga ternyata yang manas-manasin juga. Kenapa Om Dana gitu-gitu loh. Jadi yaudah aku coba naik, coba daftar. Alhamdulillahnya kok pilih gitu. Ternyata berarti rezekiku kan di Kahima. Berarti nambah lagi nih ininya tanggung jawabnya. Mungkin rezekinya di situ. Padahal sih nggak berharap juga sih sampai kepilih gini. Kan sekarang nih udah terpilih nih Kak, jadi bukan udah terpilih, udah sampai menjabat ya jadi Kahima ya. Terus pasti kalau misalnya pasti ada dong kalau kayak persiapan yang Kak Diki lakuin sampai akhirnya. Mungkin tuh kalau dulu tuh alurnya tuh kayak pencalonan itu harus menyiapkan ini, menyiapkan itu, semua harus nyiapin buat debat-debat juga. Itu gimana persiapannya Kak kalau boleh tahu? Pas dulu awal banget. Ini sekarang insight baru nih, siapa tahu dari teman-teman 19 ada yang wacana buat jadi Kahima. Nah, Juple kayak yang cocok biasanya. Juple tuh tipe pemimpin. Dia bisa mengatur semuanya. Pemimpin. Enggak Kak, belum tertarik sama sekali gitu. Kalau untuk tahap pencalonan sih awalnya ini ngebikin AKO dulu. Itu dapatnya di pas pelatihan juga kan kalau nggak salah ya?
Iya, itu sebenarnya ada pelatihannya dari KM itu kalau nggak salah di LKM MTM. Kalau dari HMSI ada di PMO, pelatihan manajemen organisasi. Nah, jadi jadi kan kalau TM tuh nggak semuanya ya bisa ikut, kan ada seleksinya cukup ketat. Jadi dari HMSI, Departemen PSDM HMSI ngefasilitasi supaya teman-teman anak-anak sistem informasi ini pada tetap bisa nih dapat ilmunya yang start TM difasilitasi pakai PMO gitu. Nah, kebetulan aku kemarin tuh ikut yang PMO, ilmunya baru aku praktekin, nyebar kuesioner juga. Itu mungkin teman-teman 19 masih ingat dulu nyebar kuesioner tentang pendapat kalian nih HMS sekarang itu seperti apa, baru di situ nanti dapat dilihat gitu kan, ternyata HMS ini ada di level kondisi yang mana. Habis itu nyiapin data diri juga, sama yang penting tuh nyiapin TSK. TSK ini kalau ya itu biasa dipanggil tim sukses, itu terdiri aku kemarin tuh kalau nggak salah 10 orang dari berbagai angkatan sesuai ketentuan KPU sekarang. Nah itu Kak, pas kakak kan itu tadi sudah persiapan berkas gitu ya. Nah pas kakak nyiapin berkas tuh kakak kepikiran nggak sih, aku pasti menang gitu, atau sebenarnya kan tadi kakak bilang juga nggak terlalu berharap gitu ya, tapi dalam hati kakak yang paling dalam tuh ini pasti aku menang gitu, atau gimana gitu Kak? Atau pesimis? Nggak ada sih sebenarnya sih. Kalau teman-temanku deket nih bilang alah nggak mungkin banget Diki nggak ada kepikiran gitu. Soalnya aku emang tengil kan orangnya. Aku emang ada sempet ngomong, aku sering banget ngomong ngapain sih usaha ini aku pasti menang. Udah sering banget aku ngomong kayak gitu. Cuman tuh sebenarnya aku ngomong gitu buat bercanda doang. Yang sebenarnya aku cuma ngelakuin aja gitu loh, kayak ya udah menang nanti berarti di situ gitu. Kalau nggak menang ya udah juga, nggak kenapa-kenapa juga. Jadi intinya tuh menang nggak apa-apa, kalah ya sudah legowo biar aja lah. Ya. Kan mungkin kalah kan ya sudah, kalau menang kakak alhamdulillah. ya kalau kakak juga nggak jadi kahima kan mungkin bisa jadi kadepnya Hublu gitu kan. Nggak salah juga. Nggak misalnya dulu nggak menang tapi kan bisa jadi kadepnya Hublu. Nah terus setelah kakak pencalonan nih, terus pilih terus menang, itu perasaan kakak gimana pas sudah ada di dalam HMS ini? Apakah itu kayak nyesal banget aku jadi kahima, atau gimana, wah ternyata gini rasanya nih jadi ketua himpunan, seneng gitu? Gini itu sih, waktu aku mencalonkan diri, mungkin dari tadi terkesannya aku cuma nyoba-nyoba aja ya. Cuman ketika aku bilang gitu kan, aku mau mencalonkan diri dan aku daftar ke KPU, itu tuh di situ tuh aku sudah ngebulatin diriku, apapun yang terjadi harus aku ambil. Kalau memang aku kepilih, sebelum aku nyiapin sebelum aku ngajukan diri sebagai kahima tuh aku kan perlu nyiapin berkas. Dari situ tuh aku sudah niat banget nih ngerjain kelengkapan berkas dan segala aktivitas pencalonan diri. Terus ketika hari pemilihan pun, waktu aku pengumuman kepilih gitu ya, itu juga aku tuh udah siap banget nih kalau misalnya aku kepilih. Jadi waktu aku kepilih tuh ya nggak kaget gitu lah. Waduh, kayak udah yakin menang dong. Maksudnya ini, waduh. Maksudnya udah siap. Sudah siap. Karena udah dipersiapin secara mental. Oh, secara gitu. mental dan pikirannya udah disiapin, iya. Jadi gitu. Jadi nggak kaget lah kalau misalnya tiba-tiba terpilih nih jadi kahima nih, apa yang harus dilakuin kan udah persiapan gitu jadi ya Kak. Iya, bener. Gak kagetnya tuh kayak gitu. Nanti kan banyak yang ngira nih di awal denger Diki ternyata kahima cuma nyoba-nyoba, terus waktu kepilih jadi bingung gitu kan. Nggak kayak gitu, enggak. Jadi sebenarnya emang udah ke planning kalau misalnya kepilih ngapain, dan kalau nggak kepilih ngapain juga. Jadi berarti ya ekspektasinya sebenarnya nggak terlalu berekspektasi banyak ya Kak, tapi udah nyiapin aja semua apa yang harus, udah terplanning semua kalau misalnya nanti terpilih jadi kahima. Iya bener. Jadi kalau buat masa depan tuh memang harus kayak gitu sih. Harus harus di planning. Mau S2 kah enggak gitu kan, kalau nggak punya rezeki udah berarti kerja. Masih ada jalan lain sih. Betul. Ada alternatif lah. Apalagi kita anak SI kan.
Bisa tuh ngebaikin komputer teman, Waduh. nginstal Waduh. nginstal ulang Waduh. Windows, Waduh. padahal bisa di Google. Nanti Itu disuruh bikin bener-bener. printer, disuruh bikin genset. Waduh. Iya. Opsi terakhir itu nggak bisa lagi, udah pasti mutlak kalau nggak ada yang dikerjain. Makanya. Oke, jadi setelah kita tahu ya tadi Kak Diki cerita banyak soal pengalamannya dia dari awal. Kak Diki ini ibaratnya mempersiapkan semuanya dari nol, dari berkas-berkas sampai Kak Diki ikutin itu di alur pencalonannya itu, dan akhirnya Kak Diki terpilih jadi KMA. Kita penasaran nih Kak, gimana sih Kak rasanya Kak Diki ini bisa memegang kendali atau bisa mengontrol HMSI lah, ibaratnya punya kekuasaan tertinggi di HMSI, terutama di masa pandemi atau di online gini, gimana rasanya Kak? Mungkin gini Kak, simpelnya Kak. Itu kan gimana, intinya pertanyaan Arsi mungkin gimana ngejalanin amanah sebagai Kahima di masa pandemi. Intinya gitu. Apakah butuh effort yang lebih gitu? Mungkin kalau berarti gimana ngejalanin selama jadi online gini ya. Soalnya kalau misalnya effort lebih aktif ya, cuman effort yang berbeda sih, lebih ke effort yang karena dibilang ya kurang juga enggak, dibilang berlebih ya enggak juga, soalnya selama online ini kan banyak hal-hal yang dikerjain jadi lebih simpel gitu alurnya. Tapi kita harus nyiapin treatment yang berbeda buat ngejangkau semuanya. Soalnya kayak misalnya kita offline dulu, itu kan kita bisa ketemu langsung nih, kita tahu mimik orang itu seperti apa, respon orang dan sifat-sifat mereka waktu lagi ngumpul itu seperti apa. Cuma kalau online kan kita nggak ngomong, on mood, terus jarang buka video ya kan. Betul. Jadi nggak kebaca nih sifat-sifat orang. Nah terus yang agak surprise sih mungkin ini sih, aku dulu tuh di bayanganku karena sebelumnya kita sudah pernah online, yang bahkan di Uncrazy itu kan lebih lama online ya ketimbang offline-nya. Iya. Aku mikir, oh berarti udah enak nih, udah ketahuan nih orang-orangnya kalau misalnya kegiatan online itu seperti apa. Tapi ternyata tuh nggak kayak gitu konsepnya. Beda. Ternyata iya beda. Ternyata ketika kita online sama sekali, walaupun kita sebelumnya sudah ngejalanin himpunan yang online, feelingnya tuh bakal tetap beda karena kita nggak pernah sama sekali ketemu gitu. Khususnya 18 ke 19-nya juga gitu ya. Kalau 19-nya ya kan, mungkin kalau 19 ke 19 tuh bisa asik gitu karena kalian kan masih sering berkomunikasi di kelompok tugas. 18 ke 18-nya juga gitu. Nah kita yang aku masih usaha banget gitu ya, ini buat nyatuin 18-19-nya, karena selain di proker kita tuh nggak ada lagi nih kegiatan lain yang bisa bareng. Kalau kebetulan juga kelas campuran kan sudah nggak ada ya sekarang, gara-gara online jadi kepisah juga kan kelas-kelasnya. Yang 19 dibikinin kelas sendiri, yang 18 dibikinin kelas sendiri juga. Kurang gitu interaksinya. Benar. Soalnya saya juga ngerasa sih, kita nih, saya ke angkatan 18 itu masih agak canggung. Walaupun itu di medsos sekalipun, saya juga kadang-kadang kalau mau ngomong tuh masih agak malu, masih agak canggung gitu sih. Jadi sama sih kita sebenarnya, rata-rata kayaknya permasalahannya itu sih. 18 antar angkatan ini kurang untuk komunikasi sih kayaknya. Iya, itu sih yang jadi problem banget gitu ya sama kita. Cuman alhamdulillahnya sih nggak ada gesekan-gesekan besar. Jadi walaupun interaksi kita kurang, untungnya nggak ada masalah-masalah lain. Masih bisa diatasin lah ya Kak. Iya, masih bisa. Jadi tapi kalau misalnya Kak Diki nih, misalnya nanti dapat kesempatan buat jadi Kahima offline, kayak apa yang bakal Kak Diki lakuin? Maksudnya kayak Kak Diki sempat planning buat gitu juga nggak sih? Kan selama ini mungkin kemarin Kak Diki mikirnya ini online bakalan lama, mungkin bisa sampai satu periode kepengurusan. Gimana kalau misalnya nanti di pertengahan tiba-tiba jadi offline dan semuanya itu, semua proker tiba-tiba juga jadi offline, itu gimana? Apakah Diki juga udah siapin semua tadi gitu? Nah kalau itu sih belum kepikiran sih untuk gimana persiapannya, karena offline tuh masih jauh banget kan dari gambaran kalian. Iya sih. Apalagi COVID ini malah tinggi lagi nih. Ya betul.
Kita kan dengarnya kemarin udah vaksin nih, udah mau vaksin nih. Ternyata pasti bentar lagi turun. Ternyata yang vaksin sedikit, isu vaksinnya banyak banget. Jadi banyak yang takut vaksin dan malah COVID-nya yang makin meningkat, makin naik. meningkat. Apalagi ada yang jenis baru yang Delta. Jadi fokusanku ketimbang kami gitu. Fokus gimana kalau misalnya nanti ini bakal offline, mending kita fokus gimana sih maksimalin yang online-nya dulu. Sampai benar-benar kabar burungnya tuh udah jadi wacana yang bisa diaplikasikan, sudah kelihatan bisa diaplikasikan, baru kita mungkin ngebahas persiapan tentang offline. Tapi kayak asik sih ya kalau misalnya offline gitu tiba-tiba. Asik Kak, asik. Kalau aku sih yang iri sama ini sih Departemen Pesdem sih. Departemen Pesdem tuh kebetulan isinya Balikpapan semua kan. Jadi mereka tuh masih bisa rapat offline. Sedangkan kami aja gitu ya, Kadep BPH tuh belum bisa nih rapat offline penuh. Karena banyak yang orang Samarinda dan ada yang Penajam juga. Kita Medful untung alhamdulillah kita sudah pernah sekali di kedai kopi gitu. Oh itu iya. bahas apa kita sih ya? Kita lupa juga. Itu bahas apa itu? Bahas awal-awal ya. Itu bahas proker ya. Balikpapan tuh. Ya Kak, dan sebenarnya kan ada anak 2 Medco itu dari Najam, tapi ya biar aja lah. Supaya jalan-jalan juga kan sekalian gitu. Minta aja ke sini mereka. Iya, minta aja lagi. Waduh. Medfo kadep kalian kan gampang ya orangnya, asik ya. Iya, asik aja kan. Baik lagi kan kadep kalian. Waduh. Kan. Tiba-tiba kita mau bayar dosa. Waduh. Iya. Jalan-jalan ke Balikpapan tuh enggak ini dia enggak ngerasa capek dia. Kayoga mantap. Kayoga dibelikan kopi gratis. Widih. Kayoga kalau dengar podcast ini kita berdua mau bilang makasih Kak. Waduh. Soalnya kemarin belum bilang makasih. Astagfirullah. Mau bilang makasih lagi karena kita nggak bakal lupa momen itu Kak. Tiba-tiba soalnya. Betul. Iya, jadi ya gitu tadi kalau misalnya offline kalau misalnya offline tuh belum kepikiran, dan Kak Diki juga sama teman-teman BP yang lain itu lebih pengen memaksimalin di online-nya. Terus nih kalau ngomongin soal HMS ini kan kita kan tahu kalau misalnya HMS ini kan udah punya kepengurusan yang baru, di mana nama kepengurusannya itu HMS Query. Mungkin masih banyak teman-teman semua yang penasaran kenapa sih kan namanya HMS Query, kenapa enggak yang lain gitu. Kalau kita tahu kan sebenarnya query itu kan nama yang kita sering lihat di database gitu kan ya Kak, kayak query gitu kan di terminalnya database. Kenapa enggak nama yang lain, misalnya kayak nama-nama codingan yang lain, kenapa harus query gitu. Kenapa query? Karena kemarin kita waktu nyusunnya tuh kepikiran query. Kita sebenarnya ada beberapa calon nama, terus waktu query ini dapat singkatan yang bagus nih ternyata, dan sesuai sama dan bisa mencerminkan kepengurusan kita, yaitu kualitas, usabilitas, efektif, dan reliabilitas. Nah itu bisa banget ngegambarin kita. Jadi kayak ya udah kita pakai yang ini aja. Terus juga query itu masih setengah familiar kan buat orang-orang lain, cuman kalau untuk anak-anak IT mungkin udah biasa dengar query, jadi juga sih kenal banget. Berarti anak-anak Basdat nih. Anak-anak Basdat. Waduh. Tulang punggung basis data berarti nih. Waduh. Soalnya iya kan kayak awal-awal lihat namanya query, ini namanya kayaknya ngambil referensi dari Basdat nih, dari basis data, dari database gitu. Tapi pas dia lihat singkatannya bagus juga sih, menarik gitu kan, karena singkatannya tadi ya mencerminkan sebuah kelompok dari HMS itu sendiri. Mungkin kepengurusannya nanti pengen punya kepengurusan yang berkualitas. Huruf Q-nya aja tuh udah kualitas gitu kan. Iya, dari awal hurufnya aja itu udah bagus, tegas keren, banget gitu. Tegas tuh, berkualitas. Terus usability, efektif dan bisa diandalkan, itu kan menarik sih sebenarnya. Ya mungkin ya itu tadi, mungkin kalau misalnya teman-teman masih penasaran sama yang nama kabinetnya kenapa query, tadi sudah dijelasin sama Kak Diki juga. Tapi Kak Diki tadi sempat bilang namanya masih ada nama-nama yang lain, itu apa, kalau boleh tahu apa namanya Kak? Apa Aduh, jujur ada? Sih aku udah lupa sih calon-calon nama yang lain tuh apa. Tapi itu banyak Kak, atau cuman beberapa doang?
Maksudnya kayak Bilang- ide-ide itu. Maksudnya nggak nyampe puluhan sih, cuman ya banyak lah. Berarti yang akhirnya terpilih namanya query lah ya. Iya, query. Terus singkatannya tuh bisa mencerminkan visi misi kita, keinginan kita sebagai organisasi itu seperti apa, dan orang yang ngeliat tuh bisa ngeliat ini bagus nih kayaknya dari idenya. Sama ini sih kita kemarin tuh aku coba mempertahankan budaya. Aku nggak tahu ya ini udah bisa dibilang budaya atau enggak. Cuman dari kepengurusan sebelumnya kan selalu menggunakan istilah-istilah yang berbau SI. Ya kan ada prototype, ada koneksi, ada enkripsi. Nah, aku coba mempertahankan itu juga. Iya udah ciri Kayak khasnya gitu. HMSI juga ya. Kalau Iya nama-nama itu bener. berkaitan gitu dengan IT. Tahun depan nama anunya pengurusannya ESQL. Waduh, Waduh. keren. Waduh. Apa itu Berat. singkatannya, Plek? Itu keren sih, tapi nggak bisa dibaca. Singkatannya enggak jelas sudah. Iya. Enggak jelas. Oh, Intinya jadi teman-teman semua yang dengar podcast ini, Juple sudah mempersiapkan nama kepengurusannya. Wah. Secara nggak langsung ya. Tiba-tiba kepikiran aja, Plek. Udah ada tinggal Iya. ini. Plek, ini KPU belum nyusun, kamu udah mulai Enggak. duluan kampanye aja Enggak. ya. Ini buat teman-teman saya. Siapa tahu kan ada yang mau lanjut jadi Kahima ya kan. Saya sudah bantu lah. Saya sudah mau bantu siapkan nama MySQL. Untuk kepanjangannya silakan cari sendiri. Oh, si Arsi dia udah nyari ketua nih. Dia udah coba cari nama nih, cari biar bagus kelihatannya. Berarti Juple ngincar Adep Medvo. Oh, tidak dong. Buat Tidak Medvo. dong. Tidak dong. Kayaknya kalau Kahima kita sudah menyiapkan Kahima dari 19. Kalau Medvo juga sudah menyiapkan, yaitu Arsi. Gimana Arsi? Siap nggak? Nggak dulu. Kamu Waduh, nggak dulu. Aku Waduh, kamu aja sih. Waduh, kamu aja. Aduh. Nggak apa-apa, nggak usah lempar-lempar gitulah. Enggak, Kak. Saya sudah enggak, Kak. Saya sudah mau istirahat lah. Widih. Oh, jadi kamu nggak mau melanjutkan kepengurusan? Ya, kalau untuk saat ini belum tertarik. Nah, tapi nggak tahu kan. Halo Yoga, halo kok nonton nih. Ya, Plek, podcast ini keluar mungkin Minggu atau Senin akan langsung dikontak sama Kak Yoga. Enggak dong. Sudah dapat ilmu ya sih, baru langsung lari. Kasihan dong teman-teman. Ada Arsi, Kak. Saya mau nyobar. Yang buat, waduh. Intinya lah buat pendengar podcast HMSI, intinya misalnya kalian ada pertanyaan tentang apa itu query, itu silakan mungkin kalian bisa hubungin Kak Diki untuk langsung aja. Terus kan Kak, kalau untuk visi misinya sendiri itu kan kan ada mewujudkan HMSI TK sebagai organisasi mahasiswa yang berkolaboratif, informatif dan produktif dengan menjunjung tinggi nilai spekta. Itu kan betul kan Kak? Iya, soalnya kamu baca kan. Loh, enggak, Kak. Saya hafal, Kak. Mengutip dari postingan HMSI. Aduh, saya hafal, Kak. Nah, tapi pertanyaan saya itu, apakah visi itu sudah sesuai gitu, Kak, dengan apa yang Kakak jalanin dan Kakak lihat sebagai Kahima sekarang? Aduh, gimana pertanyaan ntar? Aduh, serius lagi nih ya berarti ya, serius lagi Kak, serius lagi. Nanti ya, soalnya agak emang cocok sih ini sebagai ketua tuh memang bisa serius, bisa bercanda. Siapa tadi yang nanya? Arsi kah Juple tadi? Saya Kak. Nah, ya sudah ya. Nah, visi yang tadi, intinya visi yang tadi itu sudah saya sebutin itu tuh, apakah sudah sesuai sama yang Kakak jalanin atau Kakak lihat sekarang sebagai Kahima itu seperti apa Kak? Apakah sudah sesuai gitu visi yang Kakak bentuk tadi bersama teman-teman? Apakah itu sudah terlaksana gitu Kak? Atau seperti apa? Ini siapa sih yang milih jadi Juple buat ngebawain podcast nih? Bingung deh aku pertanyaannya. Enggak Kak. Ini kata aja sih. Kayak Juple nih ya. Juple ini kayaknya nggak cocok buat yang nanya deh. Dia cocok yang ditanya deh. Kalau ditanya. Tidak dong. Memang mungkin gimana ya cara jelasinnya? Ya, aku nangkap. Jadi gini kan. Menurut
menurut aku nih udah sesuai atau belum sama visinya yang kepengurusan sekarang. Nah, iya, betul. Itu kayak kan Arsi, misalnya kan kita gini. Maaf Le, Arsi bukan nulisnya nggak maksudku. jelas. Nah, Arsi nggak jelas. Gimana? Mungkin maksudnya Oh, jadi gini, ini kamu baca nih beneran, Play? Oh, enggak kan? Oh. Makanya bingung Kak. Makanya bingung. kurang Tadi saya briefing, sudah kurang briefing. dikasih kurang briefing. Jadi, Aduh. gini tadi kan maksudnya Juple itu kan kayak visinya HMSI itu udah yang disebutkan tadi, mewujudkan HMSI ITK sebagai organisasi Sisi, mahasiswa. tolong diralat, bukan disebutkan, dibacakan. Oh ya dibaca Dibaca. oleh Juple. Nah. Visinya itu mewujudkan HMSI ITK sebagai organisasi mahasiswa yang berkolaboratif, informatif dan progresif dengan menjunjung tinggi nilai ekspektasi. Gimana ya? Ini saya sebenarnya kepikirannya itu karena kan terutama di masa, karena ini kan masa pandemi kan Kak. Jadi saya mikir visi ini pasti itu berkaitan dengan Foya. Wah. misi ya. Anda Nggak. jangan-jangan ini Aukarin, bukan Diki Wah. Cahyanto tapi Aukarin. Aduh, gak pakai Kak tadi ya ngomongnya. Waduh, oh ya, Yoga, Wah. tolong. Waduh. Eh, Kak Diki, Aduh. ini Aukarin. Jadi gini, kayak gimana ya? Enggak canda ya, aku nggak segila hormat itu. Udah Kak. Aman. Maksudnya tadi kayaknya buat Aukarin kan, Aukarin lebih tua dari kita. Oh, betul. Hanya buat tahu Karin Play. Nanti naik kuda. Udah Play, jangan disambungin Play. Nanti kemana-mana. Jadi lanjut nih. Jadi maksud saya itu kan kayak visi dari HMS ini pasti berhubungan dengan apa ya, arahan kerja ya, atau misalnya arahan-arahan yang ada di dalam HMS itu sendiri. Dan kita tahu kalau misalnya di masa pandemi, HMS IQR ini berjalan di masa pandemi sekarang. Terus kan kakak udah menjabat jadi Kahima nih selama 5 bulan terakhir, berarti istilahnya kakak bisa ngelihat semua progres proker yang udah dikerjakan sama staff-staff atau departemen yang ada di HMS itu kan, berarti kakak udah tahu semua kan. Nah yang saya tanya itu, apakah selama 5 bulan terakhir nih kakak udah bisa melihat HMS ini bergerak sesuai dengan visi itu atau belum? Kayak kakak lihat HMS ini udah bergerak secara kolaboratif belum sih? Atau HMS ini sudah menjadi sebagai organisasi yang informatif atau belum sih, kayak gitu Kak? Maksudnya itu, nangkep nggak Kak? Nangkep. Saya aku dari awal nangkep sih. Nah, Biar rame aja. keren. Diundang 2 kali, bismillah. Memang buat ngacauin Juple sebenarnya ini tuh. Waduh. Debat panelis biasanya nggak lebih parah lagi sih, Play. Play. Wah, Ini belum Waduh. seberapa nih Play. Kenapa ngomongin debat panelis? Waduh. Jadi langsung aku jawab aja ya. Iya Kak. Sebenarnya kalau misalnya apakah HMSI Query udah mencapai visinya, menurut aku belum. Cuman apakah HMSI Query berjalan sesuai dengan visinya, menurut aku tuh sudah. Jadi sejauh yang aku lihat tuh effort yang kita keluarin dan kerja yang kita lakuin itu udah bisa ngegambarin lah kalau kita tuh sama-sama pengen jadi organisasi yang kolaboratif, informatif, progresif, dan menjunjung tinggi nilai ekspektasi. Cuman apakah itu sudah ada di tahap yang sempurna atau di tahap yang udah nggak ada celah? Menurutku tuh masih belum, karena masih banyak banget dari HMS yang masih bisa diimprove. Ini bukan berarti HMS sekarang jelek ya, cuman lebih ke masih banyak yang bisa kita tingkatin lagi bareng-bareng. Nah untuk itu aku semoga yang denger ini banyak banget, karena aku berharap dari 18 maupun 19-nya semua fungsionaris ini kita di masa jabatan kita ini bisa kita maksimalin nih semua interaksi kita, supaya ketika kita sudah offline nanti kita ini udah saling tahu satu sama lain. Jadi kalau misalnya offline ngumpul nggak ada canggung-canggungan, jangan sampai kita udah 1 tahun ibaratnya kan satu organisasi bareng, tapi tapi ngobrol tuh masih sepatah dua kata doang. Karena HMSI sendiri kan sifatnya kekeluargaan ya, maka bertindaklah selayaknya seperti keluarga. Wah, keren banget jawabannya Kak Diki.
Itu Kak jawabannya saya butuhkan Kak. Wah, Soalnya pertanyaannya udah sulit nih tadi. Jawabannya Ya, harus itu kamu juga buat Itu- pertanyaan aneh-aneh sih. Nggak itu jelas, sebenarnya aku baru kepikiran juga sih jawaban itu tadi, ngalir aja. Oh. Kayaknya bisa deh dijadiin apa sih yang highlight di depan gitu loh. Oh, Iya kan, ya kan. bisa. Di nanti di posting di SG. Hai Messi kan biar banyak nonton. Iya, biar orang-orang pada kepo gitu. Iya, biar Ih, kepo. keren banget. Jadi gimana ya? Oh, iya, ini masih tadi. banyak. Oh, masih ada pertanyaan lagi nih. Udah Kak, dikit lagi Kak. Dikit Oh. lagi Kak. Jadi tadi kan Kak Diki tuh bilang, oh ini mungkin Fee-nya cukup kan tapi ya. Aduh. Kalau mau fee Nanti kerja bisa. Kak. Kerja. Waduh. Oke, lanjut. Jadi tadi kan ngebahas soal visi itu katanya Kak Diki, ya visinya itu udah berjalan setengah perjalanan lah, udah bisa dibilang masih banyak yang perlu ditingkatin. Nah, kalau misalnya mungkin yang mau ditanyain itu gimana, mungkin kakak ada cara gitu Kak, caranya kakak sebagai Kaima buat mengarahkan organisasi HMSI ITK ini, mungkin maksudnya lebih ke ditingkatin lagi, gimana cara kakak buat mengarahkan sekaligus meningkatkan kinerja organisasi HMSI ITK ini agar sejalan dengan visi yang tadi sudah disebutin. Misalnya itu kan kayak kalau misalnya kita kasusnya ini kan kayak di masa online sekarang ini kita tuh lebih sulit buat ngumpul kan, kalau misalnya kayak Kak Diki dan teman-teman BPLN misalnya buat mau rapat dengan staf ahli departemen lain itu kan kayak sulit. Itu gimana caranya Kak kinerja dari organisasi HMSI ini? Oke, aku jawab. Mungkin kalau dari aku sini sih, aku coba tingkatin lagi interaksiku sama kadep-kadep. Soalnya kalau misalnya aku harus ngejangkau kalian, harus ngejangkau semua staf ahli maupun staf, itu pertama banyak banget dan jangkauannya jauh banget kan. Apalagi kalau misalnya gak mungkin banget kan ya aku PC puluhan orang sekaligus gitu untuk nanya kabar. Nah jadi aku ekstra tingkatin di koordinasi bareng kadep. Aku coba sering interaksi bareng mereka. Jadi kalau misalnya mereka ada masalah, mereka tuh bisa ngasih tahu aku dan aku coba ngasih solusi semampu. Dan kita tuh gini juga sih, kita di kadep dan BPH itu kita punya satu grup yang kalau misalnya satu departemen ada yang masalah, itu bisa cerita tuh di grup itu. Jadi departemen lain pasti kan karena kondisinya kurang lebih sama ya. Iya. Jadi bisa ngasih solusi nih, bisa ngasih munculin beberapa solusi yang bisa diterapin sama di departemen yang bermasalah. Bukan departemen bermasalah, departemen yang memiliki masalah. Ya, aku agak deg-degan nih lah tampil di publik. Nggak apa-apa. Salah dikit nanti ada yang tersinggung. Kena UU ITE. Waduh, enggak ada Kak. Aman Kak. Enggak ada disomasi. Enggak ada bakal disomasi di sini. Dijamin ya sama kamu ya berarti apa ya? Aman Kak. Juple jaminannya Kak, kalau misalnya ya ada sesuatu Juple bisa handle. Aman Kak, selama Kakak bukan ngebahas COVID dan konspirasi, nggak bakal dia apa-apain, aman aja Kak. Play safe. Safe ini, aman ini. Nah, tapi kan itu tadi jawaban Kakak. Nah, kita sudah di penghujung acara nih Kak, tapi saya pengen tanya lagi nih, satu pertanyaan terakhir. Apa sih Kak harapan Kakak ke depannya untuk kepengurusan HMSI di periode saat ini dan juga untuk staf ahli maupun staf yang telah mengerjakan yang ada saat ini, dan juga mungkin pesan Kakak untuk mungkin kan sebentar lagi kan kita bakal buka staf magang nih Kak ya. Nah, pesan Kakak itu apa Kak? Oh ya, pesanku ya. Mungkin dari harapan dulu Kak ya. Ya. Boleh Kak. Harapan saya sih nanti ke depan di HMS yang saat ini tuh ada satu orang staff dari Departemen Media Informasi yang bakal menjadi ketua himpunan selanjutnya. Itu harapan Arsi, sangat jelas buat kamu Itu, juga. Buat itu pasti. buat Arsi pasti, buat Arsi. Canda. Buat Arsi. Ini yang serius nih, ini beneran. Betul. Oke. Jadi harapanku buat HMSI yang periode saat ini adalah semoga kita semua bareng-bareng bisa jadi lebih akrab lagi ke depannya, bisa lebih mengenal satu sama lain. Karena jujur aku juga sebenarnya tuh pengen banget nih kalau yang kayak dulu kita yang ngumpul di kantin tuh
siapapun itu kita langsung tahu, langsung kenal aja gitu, nggak harus yang aku harus nyapa dia nih karena dia departemen Medfo, aku nyampe dia nih karena dia departemen Medfo. Dan kalau kita dulu di kantin kan kita sapa ya karena emang anak SI-nya, bukan bukan hal-hal lainnya, emang pure SI-nya. Nah, aku tuh sebenarnya pengen banget kayak gitu, cuman masih cukup bingung gitu ya gimana ngelaksanainnya. Mau ngadain kegiatan offline juga sebenarnya aku juga nggak berani nih, apalagi COVID malah nambah lagi. Terus selain kita bisa lebih akrab dan lebih interaktif lagi, mungkin interaktif sih kita supaya kalau ada apa-apa kita bisa tetap saling nge-follow up satu sama lain tentang kabar satu sama lain juga. Selain itu aku mau ucapin semangat gitu buat semua teman-teman HMSI di periode ini, karena kita nih cukup berat gitu apa yang kita lewati, karena masih belum banyak orang yang maupun organisasi yang bisa nemuin kata puas sama kondisi yang seperti ini. Masih banyak banget mereka yang struggling dengan pandemi walaupun udah berjalan selama setahun lebih seperti yang kita bahas tadi. Tapi dari aku coba tanya-tanya ke organisasi lain, ternyata mereka juga masih punya masalah yang itu aja dan masih belum punya solusi yang konkret gimana ngatasinnya. Semangat juga buat ngejalanin semua prokernya. Kalau misalnya kalian ada lesu, burn out, kehilangan semangat di organisasi, langsung bicarain sama kadep-kadep kalian, supaya karena kadep kalian itu orang-orang yang aku anggap sudah bertanggung jawab dan sejauh ini seperti itu keadaannya. Jadi langsung dilaporkan aja supaya kadep kalian ini bisa ngasih solusi yang benar untuk kalian, supaya nggak apa-apa nih kalian, karena wajar banget apalagi misalnya kita liburan kayak gini ya, pasti malas-malasan kan ngurusin organisasi. Kuliah aja libur, masa organisasi nggak libur. Cuma kan memang ada beberapa kebutuhan organisasi yang harus tetap berjalan. Kalau kalian letih itu wajar karena nggak ada istirahatnya, tapi bukan alasan kalian buat berhenti atau quit dari HMSI. Waktu kalian letih itu solusinya tuh istirahat, bukan keluar. Habis itu apa lagi ya? Kalian ada saran gak sih? Atau mungkin ada yang kira-kira belum kusampein? Kalau dari saya tadi, saya pengen nambahin, betul itu. Saya kemarin habis nonton film. Intinya kalau kita capek itu jangan langsung kita keluar, langsung kita quit. Kemarin tuh saya nonton film gini. Kalau tanganmu sakit, itu kan caranya buat nggak sakit dipijat kan, bukan dipotong. Itu dia. Iya benar. Iya benar. Oke, iya. Bisa jadi high class SG lagi nih. Waduh. Quotes by Juple. Ini dia. Kayak gitu. Terus mungkin aku ini didengar sama 20 juga kan ya? Pasti gak? Pasti. Nah, aku minta buat teman-teman dari 20 tuh coba jangan sungkan nih sama buat mulai sosial sama kakak-kakaknya, baik dari 19, 18, 17, 16, 15, bahkan 13 sekalipun nggak masalah. Malah bagus, makin ke atas makin bagus. Karena kalau kita nih nggak kenal nih sama kalian, kita juga bukannya mau ngebanding-bandingin, cuman makin ke atas, kalau dari yang aku rasain tuh makin banyak nih hal yang harus perlu diurus maupun beban akademik yang harus dikerjakan. Nah, mumpung kalian yang maba, bukannya aku mau mendiskriminasikan, tapi mumpung kalian yang punya waktu lebih luang gitu, cobalah kalian yang ngekontak kami. Aku yang jamin gitu, semua anak-anak SI pasti mau nih, pasti senang banget kalau disosialin. Kalau Arsi sama Juple ada gimana deh kalau misalnya kalian disosialin? Ya mungkin kalau dari saya, ya kalau misalnya diajakin ngobrol-ngobrol gitu ya lumayan lah, bisa meningkatkan interaksi ya, khususnya ke angkatan 2020 nanti. Ya angkatan 2020 sekarang, ya biar nambah relasi aja gitu, biar bisa saling kenal satu sama lain. Dan ya kedepannya kalau misalnya nanti kita misalnya udah ketemu, ya nggak canggung. Itu sih kalau misalnya harapannya.
bener kan yang apa? Ini di luar briefing nih teman-teman, kalau misalnya ini kalau misalnya kalian nganggap ini pasti udah ngobrol dulu nih Arsi sama Kak Diki nih. Enggak beneran. Ini bener-bener aku nanya ke mereka, dan bener kita sebenarnya tuh bener-bener welcome. Cuman kalau memang kita lagi ada nggak bisa atau kesibukan lain, mungkin itu yang bikin kita nggak bisa ikut sosial, tapi bisa diatur lah jadwalnya itu untuk jadwalnya. Terus kalau misalnya ada yang nggak mau sosial nih, Kak, ini saya chat nggak dibalas, mungkin bisa deh langsung aja deh hubungin saya gitu, biar saya coba bantu kontaknya. Atau dimulai dari hubungin komting masing-masing dulu, mungkin ada dari bisa kalau misalnya ada 19-nya yang di PC tapi nggak ngebalas, langsung aja bisa hubungin Kak Arif. Terus kalau misalnya di 18-nya bisa ngubungin Kak Adil kayak gitu dan seterusnya. Karena ini tuh hubungan dua arah, yang ngerasain manfaat tuh nggak cuma kalian tapi kita juga ngerasain. Kita yang butuh tuh nggak cuma kalian tapi kami tuh juga. Jadi kalau misalnya ada salah satu dari kami yang menyulitkan kalian tuh, coba hubungin saya atau komting yang menjabat supaya bisa kami bantu penyelesaiannya seperti apa kayak gitu. Harapan belum ya? Aduh, banyak kali ya. Wih, udah jadi satu kayaknya Kak, satu paket tadi. Iya, soalnya hopeful banget kan emang kalimat-kalimat. Penuh dengan harapan tadi semua pesan dan Iya. yang disampaikan Kak Diki. Ya, kayak sambil nangis gitu loh. Pokoknya kayak Waduh. Terharu. Ya, itu mungkin tadi semua yang bisa disampaikan sama Kak Diki, mulai dari seputaran pesan-pesan dan harapan untuk teman-teman semua yang maupun itu yang staff di HMSI ataupun teman-teman angkatan 2020 dan 2019 dan yang lainnya. Jadi mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari kita berdua. Sebelumnya juga kita mau terima kasih buat Kak Diki karena sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk hadir di podcast HMSI kali ini buat sharing-sharing pengalamannya Kak Diki. Oh ya, sebenarnya aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman Medfo udah undang aku di podcast kali ini. Semoga podcastnya makin banyak pendengarnya, makin rame. Jadi kalian pasti jadi lebih semangat lagi buat ngerjainnya. Oke. Mungkin semoga ya harapan kita juga semoga dari apa yang tadi kita sharing dengan Kak Diki mungkin ada sesuatu yang bisa dijadikan pelajaran, bisa diambil ilmunya, pengetahuannya buat pengetahuan kita ke depannya gitu ya. Mungkin sewaktu-waktu teman-teman pendengar podcast HMSI ada yang mau mencalonkan diri jadi Kahima atau pemimpin di organisasi, mungkin bisa tanya-tanya juga ke Kak Diki tentang persiapannya seperti apa gitu ya. Buat seperti yang Kak Diki juga tadi bilang, mungkin misalnya ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, mungkin bisa langsung hubungin Kak Diki atau mungkin teman-teman yang lain, teman-teman 19, 18 dan angkatan di atas gitu ya. Mungkin aku mau nambahin dulu dong, Pak, boleh nggak? Boleh Kak, silakan Kak. Jadi kalau misalnya ada yang bingung mau hubungin aku lewat mana, aku ada di grup Civitas Akademik, jadi bisa diambil dari situ nomor WA aku, atau mungkin bisa yang paling gampang mungkin ngubungin via DM dulu kali ya, DM di Instagram saya DIKY_CH. Itu bisa DM aja buat kelanjutan, untuk selanjutnya bisa lanjutin di WA atau semacamnya. Promosi Kak ya, promosi. Waduh. Oh iya, baru sadar. Promosi. Kan harus interaktif, kan jadi ketua harus mudah diakses. Oke, enggak apa-apa kan, enggak apa-apa. Demi mendengar aspirasi yang lebih banyak. Waduh, enggak apa-apa. Jangan lupa di-follow ya IG-nya tadi. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa follow Kak Diki buat nanya-nanya tentang seputar HMSI seperti yang saya sudah bilang tadi. Mungkin segitu aja ngobrolnya. Buat teman-teman juga nih, jangan lupa jaga kesehatan karena kita juga lagi di masa pandemi COVID, dan sekarang kabarnya tadi juga saya lihat di YouTube-nya Sekretariat Presiden juga sudah diumumkan untuk PSBB darurat, PPKM darurat. Mungkin teman-teman bisa lebih dijaga kesehatannya, mungkin protokol kesehatannya mungkin lebih ketatkan lagi. Jangan lupa vaksin. Jangan lupa divaksin, betul vaksin. Juga. Jangan lupa vaksin, dan juga vaksinnya harus 2 kali ya. Jangan sekali aja.
Jika kita ada salah kata, mungkin dari saya, Arsy, dan Kak Diki, mungkin kita bertiga mohon maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast malam minggu selanjutnya. Dadah.